Nah, Mbak Vera selanjutnya nih, tadi kan sudah banyak tuh dijelasin ya. Kemudian sebenarnya apa sih yang paling dicari dari produk beauty lokal nih yang sekarang ini sudah banyak bermunculan nih Mbak Vera? Ini menarik banget sih. Sebenarnya saya mau jelasin dulu bahwa di kosmetik ya di Indonesia itu kalau menurut Bepom itu dari hair to toe gitu ya. Dari head to toe itu jadi ada hair care, kemudian skin care, make up, terus nail care gitu. Jadi dari atas sampai bawah. Nah sebenarnya untuk market di Indonesia sendiri juga yang besar itu ya dua itu, jadi make up dan skincare. Nah skincare itu utamanya adalah face care gitu. Face care itu kalau diruntutin lagi yang paling banyak ya kemarin itu emang serum sih. Jadi serum tuh banyak banget. Jadi baik untuk yang brand-brand untuk yang fokus memang untuk general unisex ya, misalnya untuk perempuan dan laki-laki, dan laki-laki pun juga udah mulai bikin serum gitu kan. Jadi seru banget. Nah karena Indonesia itu sekarang ini kiblatnya itu kan ke Korean ya, jadi makanya produk-produknya itu banyak terinspirasi dari Korea Selatan gitu. Dan salah satu produk yang masih banyak dicari memang serumnya yang brightening tentu aja dong. Siapa sih yang nggak mau cakep kayak Lee Min Ho, cakep kayak siapa gitu ya. Jadi karena aspirasinya ke sana, maka teman-teman ini juga berlomba-lomba untuk bikin produk yang kiblatnya ke sana juga. Karena memang masyarakat Indonesia juga sedang gila banget gitu ya dengan artis dan aktor K-drama, K-pop dan segala macamnya. Jadi apapun yang mereka pakai, fandomnya juga pakai gitu. Jadi untuk saat ini sebenarnya kalau ditanya produk yang paling dicari masih face care ya. Tapi face care itu saya jelasin lagi bahwa nggak cuma serum aja. Jadi mulai dari cleanser, moisturizer, kemudian sun protection dan exfoliator. Nah ini rangkaian yang penting banget untuk dapetin hasil yang optimal gitu. Jadi nggak bisa pakai serum doang, nggak bisa gitu. Jadi memang menarik ya. Kalau dulu kiblatnya adalah Paris misalnya ya, atau Eropa lah ya. Terus sekarang kiblatnya ke Asia gitu ya, ke Korea Selatan. Memang K-wave ini luar biasa ya dampaknya ya ke kita ya. Dan sekarang produk import tertinggi yang masuk ke Indonesia juga masih Korea Selatan kan. Oke. baru China, baru US, baru France. Gila, I see. Luar biasa ini ya Korea nih. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada di Instagram ya Mbak Vera ya. @StarJogjaFM, terima kasih untuk @dwi703. Ini aku cari yang paling menarik aja nih. Nah ini nih, pemberian nama atau label atas brand kosmetik yang dibangun itu seperti apa? Karena memang kalau kita ngasih nama itu kan doa ya istilahnya. Kalau kita ngasih nama ke anak aja nih doa, apalagi brand gitu ya. Pengennya namanya yang oke, yang eye catching, gampang omongin gitu ya. Apa sih Mbak yang harus diperhatikan nih pemilihan nama nih? Sebenarnya hampir sama sih. Pemberian nama ke brand itu hampir sama dengan pemberian nama ke anak. Karena kan brand itu kan our baby juga. Dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain gitu. Nah untuk pemberian nama itu juga pasti seperti halnya orang tua, nama apa ya yang kira-kira yang terbaik buat anak kita di masa depan gitu kan. Saya nggak tahu, saya belum punya sih. Cuman kurang lebih seperti itu. Nah kalau untuk pemberian nama brand itu banyak ada beberapa proses yang dilalui gitu. Yang pertama, target marketnya itu siapa. Terus yang kedua, brand purpose. Nah ini mungkin teman-teman sering dengar kali ya. Jadi tujuan membuat brand ini tuh apa sih sebenarnya? Jangan bilang uang ya. Tapi di luar masalah uang itu brand purpose-nya itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi itu dulu. Terus kemudian value-nya nih. Tadi kita udah bahas banyak banget value ya. Value yang mau dibawa itu apa sih? Yang mau diperjuangkan, yang akan mereka lihat, yang akan konsumen lihat tuh apa? Gitu. Misalnya apakah sustainability, eco-friendly, apakah education, ataukah child education, ataukah self esteem, atau kedaerahan gitu ya. Misalnya di Jogja tuh ada tumbuhan atau apa sih yang khas banget Jogja gitu misalnya. Jadi kalau orang pakai itu merasa ikut melestarikan lingkungan. Nah itu adalah value gitu. Nah baru abis itu personanya. Jadi karakter si brand itu mau seperti apa sih? Apakah anggun? Ya kan tadi kita balik lagi ya di humanizing brand ya. Apakah dia itu anggun? Apakah dia itu orang ayu asli Indonesia misalnya? Kalau gambaran brandnya itu seperti ini, otomatis kan udah kelihatan nih namanya mau ke arah mana gitu kan? Mau ke arah Indonesia atau mau ke arah Jawa Sanskerta gitu kan? Atau mau ke arah daerah yang lain? Atau nanti ada mix ke bahasa Inggrisnya juga gitu. Jadi tergantung dari personality si brand ini juga. Nah balik lagi,
pada saat saya sebutin nama ini nanti, kira-kira konsumen itu langsung bisa bayangin nggak ya, gitu. Karena kan harus cepet gitu kan, harus singkat dan memorable, gitu. Jadi kalau nama itu kayak gitu, jadi jangan terlalu complicated dan jangan pakai jargon yang sekarang ada, karena mungkin in the future jargon itu udah basi gitu ya. Jadi teman-teman mulai dari awal dulu nih, nggak. Jadi kalau misalnya sekarang ini langsung mikir random nama ini itu nggak akan selesai. Trust me, 3 bulan pasti masih galau, cocok gak ya, cocok gak ya. Udah dipilih 3, nanti galau lagi. Yang ini kayaknya seru deh, lucu deh. Jadi nanti sesuaikan dulu dengan personality-nya juga, value, kemudian juga brand purpose-nya juga, terus target konsumennya ini, gitu. Baru teman-teman tentukan, oh oke, kayaknya aku mau ke arah yang ke Indonesia banget deh, karena kan aku ini kan, wah, kayak gitu biasanya kalau founder kan punya idealisme tersendiri. Gitu. Itu PR-nya ya. PR-nya ya Mbak Dwi ya. Terus juga ini menyambung tadi pertanyaan Mbak Dwi, ini ada @Rianda Putra 81. Mending brand itu diberi nama yang Indonesia, lokal, atau pakai yang rada-rada berbau bule gitu Mbak Vera? Nah, ini berarti udah menjawab yang tadi sebenarnya ya. Sebenarnya udah ya. Jadi tinggal nanti teman-teman, bahkan juga ada teman-teman tuh yang pakai nama itu nama Indonesia tapi di bawahnya tuh huruf Korea. Nah, itu kan pasti udah jelas banget kan itu untuk siapa kan, gitu. Jadi tadi balik lagi, step-step itu dilalui dulu, baru memutuskan saya mau bikin nama brand yang ini. Sebaiknya teman-teman memang kadang-kadang kita tuh kalau nggak ngapa-ngapain jadi ada ide kan. Tipsnya itu bawa deh handphone itu note gitu, atau coret atau note buku kecil gitu. Setiap ada nama tulis gitu. Kalau bisa tuh bisa sampai 50 nama. Nama itu bisa nama 1, nama 2 di mix gitu. Terus nanti pilih, harus ada timeline ya. Saya harus ngikutin ini nih, teman-teman, ada timeline. Jadi misalnya 1 bulan saya harus dapat nama misalnya, kayak gitu. Nah, dari 50 di shortlist jadi 10, shortlist lagi jadi 3, terus nanti dicek di HKI ada nggak nama kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, jangan coba-coba. Kalau ada, jangan coba-coba. Kalau belum ada, cepetan desain logonya, terus daftarin etiketnya untuk mengamankan si brand ini, nama brand ini, gitu tipsnya. Jadi memang proses untuk ke HKI ini juga penting ya, supaya bisa aman, nggak dicuri ke founder-founder lainnya atau kompetitor lainnya ini ya. Nah, ini juga pertanyaan yang seru nih, @Roro_Carry ya. Apakah promo lewat influencer itu bisa dijamin mengangkat brand kita? It depends. Bisa mengangkat dan bisa menghancurkan. Nah, ini pemilihan influencer berarti ya Mbak, yang penting ya. Jadi pemilihan influencer dulu ya teman-teman ya. Tadi kan kita sudah tahu banget nih, kalau teman-teman sudah punya Bible tadi, udah tahu target konsumennya siapa, itu pasti udah tahu orang ini, misalnya target konsumen saya dan Mbak Widya. Mbak Widya itu yang bisa mempengaruhi dia itu adalah influencer si ABC, artis ABC. Maka saya akan memilih influencer yang diikuti oleh si target konsumen saya. Once saya kerjasama dengan dia dan bikin campaign yang bagus misalnya ya, itu pasti akan memperbesar brandnya kan. Tapi kalau misalnya ternyata si influencer itu dibenci banget sama target konsumen kita, ya itu akan mendowngrade gitu ya. Atau at least karena nggak relevan, jadi orang jadi kok aneh sih Widya Beauty, kok kayak gini gitu kan. Jadi pemilihan itu yang pertama teman-teman harus relevan ya. Harus relevan dulu. No matter how spend your money, kalau misalnya nggak relevan itu malah jadi bumerang gitu. Jadi pilih dulu yang relevan. Terus yang kira-kira kalau diasosiasikan dengan brand teman-teman tuh bisa memperkuat ya. Bisa memperkuat, bukan jadi malah ada efek negatifnya gitu. Kalau misalnya di jalan, oh ini udah bener Mbak, udah relevan, udah bagus banget, tiba-tiba dia kena kasus gitu misalnya ya. Ya, itu ada namanya resiko gitu. Itu ada nanti di PR manajemen itu bisa mengatasi itu. Manajemen resiko. Nah, panjang lagi nih ceritanya. Wah, seru banget nih ya kalau ngobrol itu nanti. Jadi memang pemilihan yang relevan itu tadi kuncinya ya. Relevan kira-kira ini sesuai nggak dengan tadi tujuannya yang produk ini buat gitu. Lanjut kita ke @Dewi_Ratri_Nugraha. Promosi sebaiknya tiap bulan atau pakai momentum tertentu nih. Nah, ini juga seru.